Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang teknik penulisan pada proposal penelitian kuantitatif. Kita masih mainnya di proposal terlebih dahulu ya. Nah, jika keterangan minggu-minggu yang lalu pada video-video saya yang sebelumnya ataupun tatap muka di kelas, saya sudah pernah menjelaskan tentang metodologi penelitian, khususnya pada penelitian kuantitatif. Metodologi penelitian adalah langkah-langkah di dalam melakukan penelitian, kan begitu kan ya? Jadi apa yang saya jelaskan pada materi-materi sebelumnya itu lebih fokus kepada langkah-langkah di dalam melakukan penelitiannya, begitu. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian khususnya kuantitatif apa saja? Ya mulai dari penentuan rumusan masalah, penentuan masalah maksud saya ya, penentuan masalah di sekitar kita, kemudian masalah tersebut kemudian kita angkat menjadi topik penelitian, kemudian kita membuat rumusan masalahnya, kemudian kita bangun kerangka berpikirnya, kemudian kita bangun hipotesisnya, begitu kan? Nah, selanjutnya setelah hipotesis kita masuk ke analisis data atau pengelolaan data, gitu kan? Nah, itu semua adalah langkah-langkah di dalam melakukan penelitian atau disebut dengan metodologi penelitian. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan adalah teknik dalam menuliskan proposal penelitian, begitu ya. Jadi apa yang sudah kita buat apa yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu lalu, kemudian kita betul-betul merancang sebuah proposal penelitian. Nah, ini adalah tekniknya, pedomannya bagaimana menuliskan proposal penelitian kuantitatif. Nah, untuk teknik ini bukan hal yang baku yang berlaku untuk seluruh Indonesia atau seluruh perguruan tinggi, tidak. Tetapi setiap instansi akan memiliki pedoman masing-masing bagaimana cara menuliskan proposal penelitian maupun hasil penelitiannya nanti. Jadi jika teman-teman melihat pada teknik penulisan atau pedoman penulisan di kampus kita, itu akan berbeda dengan pedoman yang ada di kampus-kampus lainnya seperti Unira, IAIN Madura, UTM, Unair, dan lain sebagainya. Karena kita punya pedoman masing-masing. Pedomannya ya lebih kepada masalah bab-babnya, subbab-subbab yang ada di dalamnya, hanya seperti itu. Tetapi inti dalam melakukan langkah-langkah dalam melakukan penelitian itu sama semua, seperti yang sudah saya jelaskan pada materi-materi minggu lalu yang masuk ke dalam materi metodologi penelitian. Nah, jadi saya langsung masuk saja ke contoh-contoh ya. Ini pedoman ini bisa teman-teman dapatkan dari pedoman KTI yang ada di kampus kita. Sebenarnya sudah ada dalam bentuk cetakan buku, itu mungkin beberapa teman-teman sudah punya, bisa diakses, bisa didapatkan dari kantor maksud saya. Nah, tetapi itu ada revisi yang kemudian ini revisinya sekarang dan belum ada dalam bentuk bukunya, masih dalam bentuk soft copy saja, belum bentuk hard copy. Nah, kemudian silakan teman-teman lihat nanti di daftar isi pada pedoman KTI tersebut, pedoman KTI IAI Nata, ada judul yaitu proposal penelitian kuantitatif. Silakan disimak di situ. Nah, di sini ada contoh-contoh judul penelitian. Kalau kita lihat di sini contoh-contohnya kata-katanya selalu pengaruh ya. Padahal sebenarnya belum tentu judul-judul penelitian kuantitatif itu selalu menggunakan kata-kata pengaruh. Nanti teman-teman untuk PAI, HKI, kemudian MPI akan lebih mengenal contoh-contoh kasus pada kuantitatif itu pada mata kuliah statistika. Kalau kemarin kita hanya sepintas-pintas saja ya, dan masih banyak yang menggunakan kata pengaruh. Tapi sebenarnya bukan hanya pengaruh saja. Mengukur efektivitas. Jadi efektivitas dari kepala sekolah. Kemudian kualitas manajemen kepala sekolah. Judulnya saja misalkan analisis kualitas manajemen kepala sekolah. Itu saja sudah bisa menjadi sebuah penelitian kuantitatif. Kemudian, kita masuk langsung ke sistematika penyusunan proposal penelitian kuantitatif ya. Di sini ada poin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan selanjutnya. Silakan teman-teman baca. Ada judul proposal. Jadi yang terkandung di dalam sebuah proposal penelitian itu harus ada judul, kemudian ada latar belakang,
ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang kita buat pada metodologi penelitian kemarin itu kita tuangkan juga di sini, begitu. Kemudian tujuan penelitian, kegunaan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan kupas satu persatu, insya Allah apakah yang dimaksud dari setiap poin tersebut. Jadi ini ya harus ada hal-hal yang tercantum ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk kepada judul proposal skripsi. Jadi di dalam pedoman KTI tersebut sudah ada penjelasan masing-masing dari subpoin yang ada di atasnya. Jadi di dalam judul itu harus ada apa saja, di dalam latar belakang itu harus ada apa saja, rumusan masalah itu harus bagaimana, tujuan itu harus bagaimana, semuanya tercantum di dalam pedoman ini. Nah, kemudian pada judul proposal, di sini harus ada proposal yang harus ada tentang sifat dan jenis penelitiannya. Kemudian harus ada objek penelitian, kemudian ada subjek penelitian, kemudian ada lokasi penelitian, kemudian ada waktu penelitian. Nah, jadi sifat ini contohnya langsung ya, misalkan studi komparasi efektivitas metode diskusi dan ceramah dalam pengajaran fikih bagi siswa MAN Sampang tahun 2020. Nah, kita kupas satu persatu dari judul ini. Studi komparasi inilah yang dimaksud dengan sifat dan jenis penelitian. Berarti kita akan melakukan analisis komparasi. Ya, silakan dilihat lagi pada video analisis statistika yang saya jelaskan beberapa minggu lalu pada video yang sebelumnya tentang macam-macam analisis di dalam statistika. Salah satunya adalah analisis komparasi. Nah, di sini ada studi komparasi. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian itu ya fokusnya kita mau kemana gitu kan ya. Selalu kita bahas kemarin-kemarinnya. Di sini mana fokusnya? Efektivitas metode diskusi dan ceramah dalam pengajaran fikih. Nah, berarti manakah yang dimaksud dengan objek? Kita akan fokus kemana? Kita akan fokus ke efektivitas metode diskusi dan efektivitas metode ceramah. Diaplikasikan kemana? Ke pengajaran fikih. Jadi nanti kita akan mengukur efektivitas pengajaran fikih menggunakan metode diskusi, dan kita akan mengukur efektivitas pengajaran fikih menggunakan metode ceramah. Kemudian kita akan membandingkan, komparasikan gitu. Manakah yang lebih bagus, manakah yang lebih efektif? Pengajaran fikih dengan metode diskusi ataukah pengajaran fikih dengan metode ceramah? Begitu ya. Nah, selanjutnya harus ada itu yang dimaksud dengan objek penelitian. Kemudian harus ada subjek. Subjeknya siapa di sini? Siswa. Kemudian lokasi penelitiannya ada MAN Sampang dan waktu penelitian adalah tahun pelajaran 2020. Hal-hal inilah yang harus tercantum di dalam judul proposal skripsi kita atau penelitian kita. Agar apa? Agar jelas semuanya dari judul itu sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan isi dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian ini adalah kriteria-kriteria judul yang baik ya. Judul harus jelas, mudah dipahami. Judul tidak perlu puitis, tidak perlu hal-hal yang terlalu romantis, harus berakhiran i semua atau berakhiran u semua agar bagus, tidak. Yang penting jelas, bisa dipahami dan lain sebagainya. Di sini semuanya sudah ada. Nah, kemudian latar belakang. Latar belakang ini adalah hal yang cukup sulit. Nah, teman-teman, jadi karena apa? Dari latar belakang ini kita bisa menceritakan masalah yang sebenarnya terjadi di lingkungan kita, yang menarik bagi kita gitu. Jadi alasan mengapa kita memilih judul tersebut, mengapa kita punya judul yang tadi, itu kita tuangkan pada latar belakang. Sehingga ketika kita menyusun latar belakang yang tidak baik, yang tidak betul-betul sistematis latar belakangnya, itu pembaca tidak akan paham. Terus kenapa kamu mau melakukan penelitian dengan judul seperti ini? Kok saya tidak bisa menangkapnya? Begitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa menyusun latar belakang yang baik dan benar. Latar belakang itu intinya adalah diisi oleh masalah. Ya, sudah saya jelaskan masalah itu apa. Silakan teman-teman buka lagi pada materi masalah dan topik penelitian.
bagaimana cara kita menemukan masalah. Nah, kemudian ini ya semuanya sudah ada di dalam sini tentang bagaimana topik yang baik atau masalah yang baik. Ada beberapa kriteria menentukan masalah. Isu aktual seperti yang saya ceritakan dulu, harus hal-hal yang sedang terjadi, sedang ngetren terjadi, sedang in. Nah, itu silakan angkat. Karena kalau sudah hal-hal yang lama, kita tidak bisa khawatirnya nanti penelitian kita tidak memiliki urgensi teoritis maupun urgensi praktis. Artinya kalau kita mengangkat hal-hal yang lama, jangan-jangan hasil temuan kita sudah pernah ditemukan oleh orang lain sebelum kita. Karena sudah lama tema-tema ini, sehingga hasil penelitian kita tidak ada pembaharuan dari segi teori, kita tidak memberikan sumbangsih pada pembaharuan teori, maupun kita tidak menyelesaikan permasalahan di lingkungan, karena ada penelitian yang sudah pernah sama, hasilnya juga seperti itu, dan sebenarnya bisa diterapkan di masyarakat. Kemudian ini semua ya, masalah diteliti harus sesuai dalam batas kemampuan, minat, bidang, metode, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Bahan pustaka. Nah, saya akan membuka contoh untuk latar belakang yang baik ya. Jadi ini ada contoh dari skripsi yang masih sedang disusun. Ini masih proses penyusunan. Saya besarkan dulu. Oke. Nah, nih. Nah, ini masih dalam proses penyusunan, tapi menurut saya ini termasuk yang baik cara menyusun latar belakangnya. Judulnya adalah pengaruh investasi terhadap produk domestik regional bruto. Pengaruh ini adalah jenis analisisnya, yaitu korelasional, kemudian investasi dan produk domestik regional bruto adalah objek penelitian, kemudian Kabupaten Sampang lokasi, dan ini tahun. Nah, kemudian kita langsung masuk ke latar belakang, karena saya ingin membahas tentang latar belakang ya. Jadi di dalam latar belakang tadi kan saya menceritakan bahwa harus mengandung masalah, gitu kan ya. Nah, di sini pada penjelasan yang panjang lebar ini, kok mana ya, kemarin saya sudah warna merah, hilang. Begini. Nah, jadi masalahnya dia mengangkat begini. Dia mengatakan bahwa produk domestik regional bruto ini adalah salah satu indikator pembangunan suatu negara. Gitu. Dia mengatakan bahwa ada indikator yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, yaitu produk domestik regional bruto. Jadi pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau suatu daerah dikatakan baik atau tidak itu tergantung dari keadaan PDRB-nya ini. PDRB semakin baik maka dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi juga yang semakin baik, begitu kan? Jadi harapannya adalah PDRB itu kan harapannya PDRB itu kan di suatu daerah itu menunjukkan PDRB yang baik. Nah, PDRB ini dapat PDRB tadi kan menggambarkan pembangunan ekonomi kan ya. Nah, tetapi ada permasalahan di sini. Bahwa untuk melakukan pembangunan ekonomi itu yang sering terjadi di daerah-daerah adalah kurangnya ketersediaan modal gitu. Jadi PDRB itu sangat penting bagi suatu wilayah atau suatu negara yang menggambarkan pembangunan ekonominya, tetapi untuk membangun perekonomian dari suatu daerah itu yang sering menjadi kendala adalah ketersediaan modal. Jadi dia menceritakan itu. Dan ini semuanya berdasarkan referensi ya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa PDRB, menurut saya PDRB itu adalah indikator dari perekonomian. Tidak bisa begitu. Harus ada buku atau referensi yang mengatakan bahwa PDRB memang menggambarkan pembangunan ekonomi. Kemudian di sini juga tidak boleh asal-asalan mengatakan bahwa modal itu adalah masalah yang utama dari
pembangunan perekonomian. Harus ada referensi yang mengatakan hal seperti itu. Nah, kemudian masalah modal memiliki peran untuk mengembangkan. Modal memiliki peran untuk mengembangkan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Gitu kan ya. Nah, kemudian sebagai solusi alternatif permasalahan minimnya modal tersebut diperlukan masuknya investasi. Jadi kalau kita mengurutkan lagi tadi, PDRB itu adalah gambaran dari pembangunan ekonomi, tetapi ada masalah di sini, yaitu pembangunan ekonomi itu sering terkendala oleh adanya modal. Padahal modal sendiri itu adalah cara untuk mengembangkan potensi kekayaan sumber daya alam. Nah, gitu kan ya. Sorry. Oke. Nah, kemudian dia kemudian saya minta untuk menampilkan tentang permasalahan investasi. Jadi dia kan akan fokus ke Kabupaten Sampang kan ya. Dia mengatakan bahwa modal di Kabupaten Sampang untuk pengembangan perekonomian itu masih minim. Nah, saya minta untuk menunjukkan data dari masalah tersebut, bahwa memang di Kabupaten Sampang permodalan yang kemudian bisa diselesaikan dengan investasi tersebut memang keadaannya masih minim. Nah, kemudian didapatkanlah data ini dari berbagai sumber. Ini tentang keadaan target investasi, realisasi investasi, dan modal yang sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi kita ambil 3 tahun, mundur 3 tahun dari tahun saat ini, yaitu dari, kenapa kok kita ambil data 3 tahun? Lagi-lagi karena untuk up to date. Kita akan menampilkan data yang paling sesuai dengan keadaan saat ini gitu. Kalau kita memunculkan data tahun 2010 tentang target investasi dan realisasi investasi, jangan-jangan itu bukan lagi menjadi masalah sekarang, kan gitu kan ya. Kalau kita menggunakan data yang tidak up to date. Nah, jadi data ini mengatakan bahwa pada tahun 2017 target investasinya 380 juta miliar ya. Kemudian realisasinya masih 338. Terjadi kekurangan enggak nih dari target ke realisasi? Terjadi kan ya. Nah, kemudian pada tahun 2018 target investasi 380,5, kemudian yang terjadi realisasinya melebihi dari target 385. Kemudian tahun 2019 target investasi meningkat menjadi 438, realisasi investasi masih pada 422. Nah, di sini juga terjadi kekurangan investasi, sehingga bisa dikatakan modal juga masih kurang, begitu kan ya. Nah, ini gambaran dari masalah yang sesungguhnya terjadi di Kabupaten Sampang. Jadi begini mas-mas mbak-mbak, kalau teman-teman ingin melakukan penelitian di suatu sekolah, sebisa mungkin ungkapkan data yang terjadi betul-betul di sekolah tersebut, masalah di sekolah tersebut. Jangan terlalu jauh, jangan kita mengangkat masalah, jangan kita mau melakukan penelitian di sekolah tapi data masalah yang kita ambil itu data dunia atau data di Indonesia. Kalau bisa jangan seperti itu. Usahakan ceritakan betul-betul masalah yang terjadi di lokasi penelitian kita. Agar apa? Agar kekuatan alasan kita untuk melakukan penelitian ini betul-betul kuat. Karena di sini memang betul-betul ada masalah, Bu. Di lokasi ini, di SMA ini, di kabupaten ini, di kecamatan ini memang betul-betul masalahnya ini, Bu, sehingga wajib untuk segera dilakukan penelitian, karena kalau tidak maka masalah tidak akan segera terselesaikan. Nah, ini alasan mengapa saya meminta data target investasi, realisasi, dan modal real di Kabupaten Sampang. Begitu ya, bisa dipahami. Nah, mengapa saya meminta modal real yang dibutuhkan dari mahasiswa bimbingan saya ini? Karena begini maksud saya, investasi itu kan baru usaha pemerintah untuk mendapatkan permodalan gitu kan ya. Tetapi kan belum tentu nih sebenarnya modal yang sekian yang target investasi yang mereka butuhkan itu sebenarnya itulah modal yang sebenarnya dibutuhkan, kan belum ya. Kayak misalkan gini, teman-teman nih mau buka bisnis, kemudian yang dibutuhkan 500 juta.
Nah, apakah teman-teman akan meminta dana atau melakukan peminjaman dana ke orang tua, ke saudara-saudara jumlahnya 500 juta? Kan enggak kan ya? Bisa saja teman-teman mengurangi dari 500 juta tersebut, akan berusaha untuk menutupi kekurangan tadi dari hal-hal yang lain gitu. Bukan dari pinjaman kepada orang tua. Nah, itu yang dimaksud dengan modal real yang dibutuhkan dengan dengan target investasi. Bisa saja modal real yang dibutuhkan di sini sangat tinggi seperti yang contohnya di sini. Nah, ini cuman dapat datanya, kita sudah mencari, mbaknya sudah mencari berkali-kali belum mendapatkan data tentang modal real yang dibutuhkan pada 2017-2018. Nah, kemudian di sini jadi kalau kita lihat pada 2019 target investasinya 438, realisasinya juga memang belum sampai kan ya, apalagi ke modal real yang dibutuhkan. Realisasi investasi saja belum sampai ke target, apalagi sampai ke modal real yang dibutuhkan. Jauh, masih jaraknya sekitar 100 miliar lebih ya, begitu. Nah, sehingga kalau ini juga kan, ini 380. Nah, targetnya, realisasinya lebih dari 380. Tetapi yang dikhawatirkan modal real sebenarnya juga belum terpenuhi, begitu ya. Nah, itulah seharusnya masalah yang kita tunjukkan di latar belakang pada penelitian kita. Nah, jadi ketika orang membaca akan mempunyai gambaran, oh iya benar ya, berarti di Kabupaten Sampang memang permasalahan modal ini masih menjadi masalah yang harus diselesaikan, begitu. Agar apa? Agar nantinya bisa digunakan sebagai pengembangan perekonomian, sehingga perekonomian tadi berimplikasi terhadap PDRB, begitu. Nah, kemudian itu tadi ya. Jadi dari penjelasan tadi bahwa ada PDRB adalah salah satu bentuk pembangunan ekonomi. Kemudian ini ya tadi ya, saya bukakan lagi. Nah, di sini PDRB itu menggambarkan pembangunan ekonomi, berarti kan penting begitu kan ya PDRB itu. Sedangkan di sini ada masalah, yaitu dari segi permodalan yang masih kurang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Terus kemudian modal itu bisa diselesaikan dengan dengan investasi, tapi tetap ada permasalahan investasi di sini. Nah, itu masih masalah ya, semua itu masih masalah. Sampai di sini ini masih masalah. Ini masih masalah yang ada di Kabupaten Sampang yang berhubungan dengan investasi dan modal. Nah, setelah ada masalah itu kita usahakan ceritakan juga dampak dari masalah yang terjadi. Jadi kalau investasi atau modal tidak segera diselesaikan di Kabupaten Sampang ini, masalahnya apa yang akan terjadi dampaknya, begitu ceritakan di sini. Nah, di sini secara implisit ya, tidak menggunakan kata-kata dampak, tidak, tetapi secara implisit dikatakan bahwa modal memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang pada akhirnya akan mendongkrak pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Dari sini dan beberapa kalimat-kalimat yang lain, jika teman-teman membaca secara utuh latar belakang ini, akan ditemukan bahwa ketika masalah yang berhubungan dengan modal tidak segera diselesaikan, dampaknya adalah pembangunan ekonomi tidak akan berjalan. Pembangunan ekonomi tidak akan berjalan, maka pertumbuhan perekonomian akan mandek juga. Perekonomian akan mandek, apa dampaknya nanti? Kepada kesejahteraan masyarakat, begitu. Di sini diceritakan juga bentar ya, saya carikan. Nah, ini tujuan adanya investasi, maka modal akan tercukupi, sehingga kesejahteraan akan meningkat. Mengapa kesejahteraan meningkat? Karena pembangunan perekonomian kan akan meningkat, begitu ya.
pembangunan perekonomian akan meningkat, maka PDRB juga akan meningkat, begitu. Jadi dia menceritakan hal tersebut. Bu, kenapa kok kalau pembangunan ekonomi itu meningkat, kemudian kesejahteraan meningkat? Ya jelas, karena pendapatan daerah kan meningkat. Jika pendapatan daerah meningkat, APBD, anggaran pembelanjaan daerah, itu juga akan meningkat, sehingga bisa digunakan untuk menambahkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya begini, teman-teman saya yang berasal dari Sumatera, Riau, itu rata-rata ketika saya lanjut S2 itu rata-rata mereka mendapatkan beasiswa. Bukan rata-rata, sepertinya semua mahasiswa yang berasal dari Riau waktu itu adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari daerah. Sedangkan teman-teman saya yang berasal dari Jawa rata-rata adalah mahasiswa dengan biaya sendiri, baru cari beasiswanya di negara sana, di Malaysia. Nah, artinya apa? Dan itu hampir terjadi di mana-mana. Kata kakak saya juga seperti itu yang kuliah di Mesir. Mahasiswa yang berasal dari Sumatera itu rata-rata adalah mahasiswa yang berasal dari beasiswa, dan itu beasiswa daerah ya maksudnya. Jadi benar-benar kabupaten yang memberikan, bukan pemerintah pusat, kabupaten yang memberikan. Artinya apa? Berarti masing-masing daerah tersebut memiliki anggaran khusus untuk pendidikan. Kok bisa punya anggaran khusus dari pendidikan? Ya karena mereka punya anggaran yang lebih dari pendidikan itu, begitu. Mereka punya anggaran lebih gitu dari hasil pembangunan ekonomi, sehingga hasil dari pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, misalkan sekian triliun, nah karena dananya banyak yang dihasilkan, sehingga alokasinya bisa ke segala macam sektor dan dalam jumlah yang banyak, begitu. Sedangkan kalau di negara kabupaten-kabupaten yang pendapatan daerahnya masih minim, jangankan untuk beasiswa, mereka dana untuk pembangunan daerahnya saja, perbaikan aspal, perbaikan gedung-gedung sekolah mungkin masih belum mencukupi, sehingga kesejahteraan juga belum akan tercukupi. Pada daerah-daerah yang mendapatkan pendapatan daerah yang tinggi, PDRB-nya tinggi, alokasi dana juga akan tinggi untuk berbagai macam sektor, salah satunya juga pada sektor pendidikan. Pendidikan masyarakatnya diberi beasiswa sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan pendidikan, harapannya adalah juga untuk perbaikan kesejahteraan masing-masing masyarakat, begitu ya. Nah, itulah gambaran dari masalah dan dampak yang ada di kasus ini, sehingga dia memberikan solusi. Maka dari penjelasan semua ini solusinya masih kurang ya, kemarin ini harusnya direvisi oleh mbaknya, tapi yang saya tampilkan ini yang belum revisian. Sehingga dari semua penjelasan tadi, dari masalah yang ada yang berhubungan dengan modal, investasi, pada dampak yang ada jika modal dan investasi tidak segera diselesaikan, maka ujung-ujungnya pembangunan ekonomi tidak akan meningkat, kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dengan PDRB, maka barulah boleh keluar kata-kata yang paling ultimatum deskripsinya kakak kelas kalian ini. Oleh karena itu, ya kalau kalian teman-teman lihat deskripsinya kakak kelas itu kan rata-rata langsung di belakang itu ada oleh karena itu. Nah, oleh karena apa? Oleh karena masalah tadi, adanya permasalahan di modal yang masih minim, oleh karena jika modal tidak diselesaikan maka akan berdampak terhadap modal tadi, investasi ya. Jika investasi tidak segera diselesaikan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudian digambarkan dengan PDRB. Oleh karena itu, peneliti ingin tertarik melakukan penelitian berjudul pengaruh investasi terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten Sampang. Nah, harapannya adalah apa? Kalau betul-betul investasi ini mempengaruhi produk domestik regional bruto di Kabupaten Sampang, maka hasil penelitian ini ingin memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah, bahwa sebaiknya pemerintah meningkatkan investasi dengan bagaimanapun usahanya agar
ketika investasi ternyata memang betul-betul berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto pada penelitian ini, nah maka pemerintah juga bisa meningkatkan investasi untuk menyelesaikan permasalahan domestik regional bruto. Begitu ya, bisa dipahami teman-teman? Kemudian saya kembali lagi ke tadi. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu berarti masalah-masalah apa saja yang akan kita bahas dalam penelitian ini. Nah, silakan dibaca tata cara penulisan rumusan masalah. Kita masuk ke contoh langsung. Sorry. Kok muter-muter aja nih. Nah, ini ya. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus berupa tanda tanya dan terdiri dari masalah-masalah apa saja yang akan kita bahas dari penelitian ini. Jadi masalah itu harus sesuai dengan ruang lingkupnya ya. Nah, teman-teman silakan baca lagi rumusan masalah pada video rumusan masalah. Bagaimana tingkat investasi dan PDRB di Kabupaten Sampang? Ini kalau masuk ke dalam jenis analisis statistika, masuknya ke dalam analisis statistika deskriptif, menggambarkan tentang keadaan investasi dan menggambarkan tentang keadaan PDRB di Kabupaten Sampang. Kemudian, apakah ada pengaruh investasi terhadap produk domestik regional bruto dan seberapa besar pengaruh investasi? Ini sudah saya jelaskan semua ya, apa perbedaan nomor 2 dan nomor 3 pada rumusan masalah. Silakan teman-teman kalau masih bingung diulang lagi video saya tentang rumusan masalah. Kemudian poin selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Artinya, kalau rumusan masalah jumlah rumusan masalah ada 3, maka tujuan penelitian harus jumlahnya 3. Kalau rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat investasi dan PDRB di Kabupaten Sampang, maka jawaban dari masalah tersebut adalah untuk mengetahui tingkat investasi dan PDRB di Kabupaten Sampang. Nomor 2, untuk mengetahui apakah ada pengaruh investasi terhadap PDRB. Maka nomor 2, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh investasi terhadap PDRB. Nomor 3, rumusan masalahnya seberapa besar pengaruh investasi terhadap PDRB. Maka tujuan nomor 3 adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi terhadap PDRB. Nah, itu adalah cara-cara dalam penulisan tujuan. Jadi jangan sampai teman-teman kalau sudah diterangkan pada metodologi penelitian, kemudian membuat tujuan penelitiannya, rumusan masalahnya 3, tujuannya jadi 5. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian kegunaan. Nah, kegunaan ini sistematikanya terserah teman-teman menuliskannya. Boleh dengan kegunaan secara akademis dan boleh dengan sistematika yang lain. Boleh kegunaan secara praktis dan teoritis yang pernah saya jelaskan juga boleh. Kemudian selanjutnya di sini ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian itu apa? Berisi tentang variabel atau objek penelitian kita. Variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama investasi, yang kedua variabelnya adalah PDRB. Nah, apa yang perlu kita cantumkan? Di sini kita membahas tentang indikator. Jadi tinjauan tentang investasi, kemudian indikator dari investasi itu apa saja. Apa indikator? Silakan dilihat pada video saya tentang indikator dan teknik pengumpulan data. Di situ insya Allah saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan indikator pada suatu objek penelitian. Nah, indikator dari investasi adalah penanaman modal dalam negeri. Sebenarnya ada 2 ya, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Tetapi karena di Kabupaten Sampang belum ada asing, maka pada indikator kali ini hanya menggunakan penanaman modal dalam negeri. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang indikator dari variabel yang kedua, yaitu PDRB. Cari lagi indikatornya sesuai dengan cara menentukan indikator yang pernah saya jelaskan. Maka inilah yang dimaksud dengan indikator PDRB. Jadi pendapatan
berdasarkan lapangan usaha, pendapatan dari pertanian kehutanan, pendapatan dari pertambangan, pendapatan dari industri, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, kemudian asumsi ini yang mengatakan bahwa variabel bebas dan variabel terikat itu saling mempengaruhi. Hipotesis. Nah, hipotesis yang teman-teman bangun pada metodologi penelitian tuangkan di sini. Hipotesis penelitian. Kemudian definisi istilah ini adalah definisi dari judul. Tetapi tidak semua pada judul itu didefinisikan, tidak semua kata-kata pada judul didefinisikan. Misalkan tadi kan ada kata-kata pengaruh. Nah, pengaruh itu tidak perlu didefinisikan karena ya pengaruh itu kan sudah banyak yang bisa memahami kan ya. Berarti pengaruh apa? Pengaruh investasi terhadap PDRB di Kabupaten Sampang. Berarti yang perlu kita jelaskan adalah poinnya sebenarnya lebih kepada objek penelitian. Yang didefinisikan itu adalah objek penelitiannya. Maka objek penelitian kita adalah investasi dan PDRB. Kabupaten Sampang tidak perlu diberikan penjelasannya. Tahun 2014-2018 tidak perlu dijelaskan juga. Kemudian penelitian terdahulu. Nah, pada penelitian terdahulu ini kita menuliskan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang lain, baik dari skripsi maupun dari jurnal maupun dari buku, terserah apapun bentuknya, disertasi dan apapun bentuknya, yang temanya itu mirip-mirip dengan tema penelitian kita, gitu. Seperti ini contohnya. Judul dari penelitian terdahulu yang pertama adalah pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB. Nah, mengapa judul ini diambil oleh si penulis sebagai penelitian terdahulu? Karena ada bagian dari objek penelitian di judul ini atau di penelitian ini yang sama dengan objek penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh si Mbak Laila ini, ya. Yaitu investasi berpengaruh terhadap PDRB, begitu. Kemudian persamaan perbedaan ini dituliskan ya. Sebenarnya ini persamaan perbedaan mbaknya sudah ada kemarin, cuman karena sedang direvisi jadi mungkin dihapus oleh mbaknya. Kemudian nah ini semua, jadi minimal untuk tahun ini minimal penelitian terdahulunya berjumlah 5 yang berasal dari skripsi, jurnal, disertasi dan lain sebagainya. Nah, semuanya. Nah, ini contoh nomor 3, pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB. Persamaannya adalah di investasi dan di tenaga kerja. Jadi nanti kita cari di kolom ini kan ada kolom persamaan, ada kolom perbedaan. Persamaannya di mana? Persamaannya di objek penelitian, ada investasi dan ada PDRB. Misalkan kemudian persamaan yang kedua dari segi analisisnya, misalkan sama-sama kuantitatif. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di judul ini ada pengeluaran pemerintah. Kan kalau di judulnya Mbak Laila ini tidak ada pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja kan ya, dia kan fokusnya di investasi berpengaruh terhadap PDRB. Maka perbedaannya ya di objeknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jazuli ini ada objek pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja, sedangkan pada Mbak Laila ini tidak ada. Kemudian perbedaannya juga pada tahun penelitian, pada lokasi penelitian dan lain sebagainya. Silakan teman-teman cari persamaan dan perbedaan dari penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu. Nah, apa fungsinya kita melakukan penelitian terdahulu ini, menuliskan penelitian terdahulu? Fungsinya adalah untuk pertama adalah kerangka berpikir. Karena apa? Pada kerangka berpikir itu kan kita memberikan argumentasi ilmiah tentang mengapa kita mengatakan bahwa investasi itu berpengaruh terhadap PDRB? Ya karena ada si Ahmad Jazuli yang sudah melakukan penelitian yang ternyata membuktikan bahwa investasi berpengaruh terhadap PDRB, tapi di Kota Banten. Dan selanjutnya ini semua si Rian Endi, argumentasi ilmiah mengatakan bahwa bahwa investasi berpengaruh terhadap PDRB tapi di Jawa Tengah. Nah, karena argumentasi ilmiah ini tadi yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengatakan bahwa PDRB berpengaruh terhadap investasi berpengaruh terhadap PDRB, maka Mbak Laila membangun hipotesis yang mengatakan bahwa ada pengaruh investasi terhadap PDRB.
untuk Kabupaten Sampang. Tapi kan belum tentu ada pengaruh atau tidak di Kabupaten Sampang, gitu kan ya. Paham maksud saya perbedaan kerangka berpikir dengan hipotesis? Nah, kemudian juga untuk memberikan bukti kepada masyarakat bahwa penelitian yang kita lakukan ini bukan penelitian yang plagiarisme, artinya tidak melakukan plagiat terhadap penelitian yang lain karena terdapat perbedaan gitu. Jadi fungsi dari perbedaan ini adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian kita berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Ada pembaharuan dari penelitian kita yang sebelumnya. Nah itu ya. Kemudian masuk ke bab yang kedua, ada tinjauan teoritis. Apa isi dari tinjauan teoritis? Isinya adalah teori-teori yang berkenaan dengan objek penelitian kita. Jadi teori investasi dan teori PDRB yang harus kita cantumkan. Ya semua hal yang kita butuhkan pada penelitian ini. Jadi bab 2 itu kan dibutuhkan nanti untuk membahas bab 4. Jadi pada investasi itu apa saja yang kita butuhkan pada investasi? Semuanya letakkan di sini, mulai dari pengertian, macam-macam investasi, kemudian indikator investasi, masukkan semua di sini kan ya. Kemudian PDRB, karena objek penelitian kita yang kedua adalah PDRB, maka masukkan teori-teori tentang PDRB. Mulai dari pengertian PDRB, indikator PDRB, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama yang perlu dijelaskan adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini isinya adalah ya kita menjelaskan kita ini pakai kualitatif atau kuantitatif. Kemudian populasi dan sampel. Berarti kita harus menuliskan siapakah atau apakah populasi penelitian kita dan siapakah atau apakah sampel dari penelitian kita. Bu, saya masih belum paham populasi dan sampel. Silakan dibuka pada materi video saya tentang populasi dan sampel. Kemudian sumber data. Nah, sumber data itu ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Apa sumber data primer? Sumber data primer adalah sumber data. Jadi kan begini, data waktu saya menjelaskan tentang macam-macam data, ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data yang kita dapatkan langsung dari kita sebagai peneliti terjun ke lapangan. Jadi kita mendata tentang pendapatan masyarakat, kita sendiri yang tanya ke masyarakat tentang pendapatan mereka. Kita tanya tentang kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai keislaman, misalkan kita sendiri yang turun ke masyarakat, kita sebarkan kuesioner atau angket, kita kumpulkan datanya, itu berarti namanya data sekunder. Data primer maksud saya, Sedangkan data sekunder itu apa? Data yang kita dapatkan dari orang lain yang sudah mengumpulkan data tersebut. Contohnya, kalau di pendidikan kayak nilai prestasi belajar. Nilai prestasi belajar bisa saja kita dapatkan secara sekunder, yaitu didapatkan dari wali kelas kan ya, nilai-nilai rapot. Bu, apakah nilai rapot itu atau prestasi belajar selalu sekunder? Belum tentu, bisa saja primer kalau Anda turun sendiri ke lapangan menyebarkan tes untuk mengukur prestasi belajar gitu. Jadi jangan dihafalkan contoh-contoh data primer sekunder itu, jangan dihafalkan contohnya ini bukan, tapi bagaimana cara mendapatkan data primer dan data sekunder itu yang harus dihafalkan. Nah, data primer, data sekunder pengertiannya tadi kan ya, ini berhubungan dengan sumber datanya. Berarti kalau data primer, kita misalkan mengumpulkan data tentang prestasi belajar. Data primernya adalah prestasi belajar karena kita mengumpulkan langsung dari siswa. Sumber data primer itu siapa? Berarti kita mengumpulkan data prestasi belajar dari siapa? Dari si siswa. Maka sumber data primer kita adalah siswa. Kita mengumpulkan data tentang kesadaran masyarakat menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Kita sebarkan kuesioner, mereka isi. Nah, itu data primer namanya. Data sekundernya siapa? Ya, dari siapa kita mendapatkan data tentang kesadaran menggunakan nilai-nilai keislaman? Dari masyarakat misalkan. Maka sumber data primer kita adalah masyarakat. Begitu ya.
Sedangkan data sekunder itu ya berarti data yang kita dapatkan dari sumber lain. Sumber data sekunder itu berarti ya berwujud laporan-laporannya. Kita dapat dari mana? Dari laporan, dari buku, itu sumbernya berarti ya. Kemudian ada lagi instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu ya mirip dengan teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data. Ini teman-teman tuliskan pengumpulan data yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang teman-teman gunakan. Pada video saya tentang teknik pengumpulan data, kan ada 5 cara pengumpulan data kan ya. Ada wawancara, observasi, kuesioner atau angket, tes, dan dokumentasi. Dari kelima itu, teman-teman menggunakan teknik yang mana untuk mengumpulkan data pada penelitian kalian? Ya tidak harus semuanya ditulis, tapi kalau semuanya memang digunakan, ya silakan 5-5-nya dituliskan di sini. Begitu. Jadi kalau 5-5-nya, Bu, saya memang menggunakan 5-5-nya untuk mengumpulkan data, ya silakan dituliskan di sini semua 5-5-nya dengan penjelasan masing-masing dokumentasi ini untuk mengumpulkan apa, harus dijelaskan ya. Dokumentasi itu untuk mengumpulkan data tentang apa, jelaskan di sini. Nah, ini. Kalau punya Mbaknya, dokumentasi tadi digunakan untuk mengumpulkan data tentang investasi dan PDRB. Untuk mengumpulkan data tentang investasi dan PDRB. Kemudian kalau misalkan ada studi pustaka, ini salah ya, Mbaknya masih belum diperbaiki. Misalkan wawancara juga digunakan, tuliskan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang apa. Kemudian misalkan observasi ditulis juga, maka silakan berikan penjelasan juga. Observasi, kemudian tuliskan observasinya digunakan untuk mengumpulkan data tentang apa. Itu harus teman-teman tuliskan. Yang sering terjadi ketika teman-teman menyusun proposal penelitian adalah pada bab 3 ini semuanya diisi teori. Jadi misalkan tadi mulai dari awal. Nah, ini. Rancangan penelitian menggunakan kuantitatif. Kemudian penjelasan kuantitatif adalah ini. Tapi tanpa menyentuh sama sekali penjelasan kuantitatif pada penelitian ini variabelnya apa. Nah, itu tidak boleh. Kemudian populasi sampel. Teman-teman itu sering kalau sudah menyusun proposal itu pengertian populasinya tok, kemudian pengertian sampelnya tok, tanpa menjelaskan populasinya itu siapa pada penelitian ini dan sampelnya siapa pada penelitian ini. Gitu ya. Nah, seperti ini kan sudah lengkap ini. Sampelnya adalah data yang diterbitkan oleh BPS pada 5 tahun terakhir. Kemudian sumber data sekunder, sumber data primer. Teman-teman sering membuatnya hanya sekedar pengertian sumber data primer adalah, pengertian sumber data sekunder adalah, tanpa mencoba untuk menuliskan siapakah sumber data primer pada penelitian ini dan siapakah sumber data sekunder pada penelitian ini. Kemudian pengumpulan data, apalagi ini paling sering, dokumentasi adalah bla 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 bla, macam-macam dokumentasi, macam-macam wawancara, macam-macam angket, semuanya ditulis lengkap yang ada di buku metodologi penelitian. Tetapi sama sekali tidak menjelaskan tentang dokumentasi untuk mengumpulkan data tentang apa. Nih, seperti ini, tidak dicantumkan pengertian toh. Wawancara, ada wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Pengertiannya semua tanpa menjelaskan wawancaranya untuk mengumpulkan data tentang apa. Itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jika sudah mendapatkan materi mata kuliah metodologi penelitian, jadi karena ini babnya sudah bab 3, metode penelitian. Artinya metode penelitiannya kita. Bukan teori tentang metode penelitian, tetapi tentang metode penelitiannya kita. Maka ya harus lengkap semua metode yang memang kita gunakan dalam penelitian ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis data. Berarti di sini kita menuliskan analisis data apa yang akan kita gunakan dari jenis-jenis analisis yang tadi sudah dijelaskan pada video tentang analisis jenis-jenis analisis data statistika. Ini akan lebih jelas pada mata kuliah statistika ya. Nah, ini jenis-jenis analisisnya juga, tuliskan semua rumus-rumusnya dan lain sebagainya. Gitu.
Nah, sebenarnya di sini ada keabsahan data, cuman ini belum masuk. Seharusnya ada teori tentang keabsahan data. Apakah keabsahan data itu? Keabsahan data itu berarti uji validitas dan uji reliabilitas. Itu juga akan dijelaskan pada statistika. Oke, selanjutnya bab 4. Nah, ini sudah masuk ke dalam ranah hasil penelitian, bukan lagi proposal penelitian. Begitu ya, teman-teman. Penjelasan saya tentang teknik penulisan pada proposal penelitian kuantitatif. Begitu. Nah, kalau masuk ke teknik penulisan hasil penelitian kuantitatif ya hanya tinggal menambahkan bab 4 dan bab 5. Atau saya teruskan saja ya. Berarti saya masuk sekarang ke bab 4 ya untuk teknik penulisan hasil penelitian kuantitatif. Nah, pada bab 4 ini kita harus ada deskripsi data, kemudian pembuktian hipotesis dan pembahasan. Nih ya, deskripsi data, pembuktian hipotesis dan pembahasan. Deskripsi data, berarti data kita tentang apa? Data kita tentang Kabupaten Sampang, tentang investasinya, tentang PDRB-nya dan lain sebagainya. Kondisi objek penelitian, iklim di Kabupaten Sampang, geografinya, dan lain sebagainya. Ini semua bisa didapatkan data-data ini di Badan Pusat Statistik. Setelah itu kita, ini karena belum disusun ya kalau mbaknya ya, di sini karena masih proposal. Kemudian ini pembuktian hipotesis. Nah, pembuktian hipotesis berarti kita mulai menganalisis data. Tuliskan di sini semua hasil analisis data kita dan pembahasannya. Kemudian bab selanjutnya adalah bab 5. Bab 5 itu kesimpulan dan saran. Nah, pada kesimpulan ini yang sering terjadi kesalahan lagi, teman-teman. Pada kesimpulan, jumlah kesimpulan itu harus sama dengan jumlah rumusan masalah. Tadi, rumusan masalah yang kita punya pada contoh ini ada 3. Maka kesimpulannya juga harus ada 3. Kesimpulan pertama itu jawaban atau kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama. Kesimpulan yang kedua itu rumusan masalah yang kedua. Kesimpulan yang ketiga jawaban dari rumusan masalah yang ketiga. Jangan sampai rumusan masalahnya 3, kesimpulannya jadi 10. Wah, itu sering sekali teman-teman bikin seperti itu. Semua kesimpulan ditulis. Tidak ya. Jadi pada bab 5 tentang kesimpulan dan saran, jumlahnya, kesimpulan itu jumlahnya harus sama dengan rumusan masalah. Begitu. Saran ya, saran-sarannya kita berikan untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya, maupun juga saran untuk objek penelitian kita. Berarti saran untuk Kabupaten Sampang. Begitu ya. Oke, itu tadi penjelasan untuk bab 4 dan bab 5. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.